Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, berjumpa lagi dengan saya Tita Sadia dalam acara rutin kita Tanya Dokter yang disiarkan secara langsung melalui Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Apa kabar sahabat semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Baik sahabat, tema kita kali ini adalah tentang makan pada si kecil. Jadi judul kita adalah No Eating Drama. Lah ini bunda-bunda semua yang punya masalah dengan si kecil, terutama saat mau makan, yang sering bikin drama, bikin ulah. Monggo bisa bergabung di sini dalam acara Tanya Dokter kita. Nah, ayah bunda tentunya sudah tahu ya, 1000 hari kehidupan pertama yang begitu penting untuk perkembangan otak si buah hati. Ya, di mana ada 2 faktor penting yang sangat dibutuhkan, yaitu nutrisi dan stimulasi. Nah, hasil penelitian ada sekitar 60% dari ibu-ibu yang mengalami kesulitan pada saat makan atau pada saat jadwal makan pada si kecil ini. Nah, kali ini kita akan berbincang, berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita kali ini. Beliau adalah Dr. Bayu, spesialis anak. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini polinya rame atau enggak nih dokter hari ini? Standar. Nyempat-nyempatkan ini ya dokter. Iya, demi sahabat sehat semuanya tentunya. Ya. Baik dokter, kali ini kita diminta untuk berdiskusi atau berdialog tentang GTM mungkin dok ya, gerakan tutup mulut ya. Tentunya si kecil ini yang melakukan GTM ya. Karena bukan bundanya ini, ya? Oh bukan bundanya. Kalau bundanya ini malah susah ini dokter. Susah berhenti makan kalau si bunda. Susah. Iya. Sama kayak dokternya. Bedanya di situ. Ya. Jadi tema kita sangat menarik dok hari ini, no eating drama. Nah ini masalah yang seringkali disampaikan oleh bunda-bunda atau mama muda istilahnya dok sekarang, ya, yang biasanya kalau jam makan itu stres luar biasa karena si kecil yang begitu rewel, ya kadang-kadang pore, nangis atau bikin aksi apa gitu ya, bikin drama apa supaya dia tidak jadi makan seperti itu. Nah, bisa dijelaskan dokter permasalahan makan ini sebenarnya apa saja sih dok pada si kecil ini? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kenapa topik ini memang sangat menarik untuk didiskusikan atau kita bahas bersama, karena hasil penelitian yang dikerjakan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia ya, jadi Ikatan Dokter Anak, itu hasilnya 60-70% orang tua itu menyampaikan ada masalah makan pada putra-putrinya. Dan pengalaman praktek pribadi, jadi sebagai seorang dokter anak juga selalu ada orang tua yang mengeluhkan adanya masalah makan pada buah hatinya. Padahal sudah disampaikan tadi di depan bahwa kita semua sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah membaca, mengikuti tweet, IG Live, Zoom, betul. Segala macam, selalu didengung-dengungkan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai bayi di dalam kandungan sampai usia 2 tahun pertama kehidupan. Kenapa itu penting? Karena di periode ini adalah usia emas 80% dari perkembangan otak buah hati. Nanti sampai dengan 3 tahun dia sekitar 95%. Jadi yang 2 tahun pertama ini bertanggung jawab atas perkembangan 80% otak buah hati. Hal yang tidak main-main. Jadi ketika kita salah langkah, salah melakukan manajemen di awal kehidupan, maka ini akan berpengaruh jangka panjang. Sudah ada penelitian yang memprediksi ya istilahnya, mengamati secara beruntun di 20 sampai 30 tahun ke depan. Jadi sekitar usia 30 sampai 35 tahun ketika anak ini mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan di 2 tahun pertama kehidupannya. Disampaikan pula tadi bahwa otak ini
adalah organ yang sangat vital dan ada dua faktor komponen penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu nutrisi dan stimulasi. Oleh karena itu Badan Kesehatan Dunia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia selalu menggaung-gaungkan. Mungkin kita lihat di Lamongan ini, kita lihat banyak spanduk, bahkan mobil set itu ditempelin cegah stunting itu penting. Iya, betul sekali, Dok. Nah, itu semua kalau ditarik erat kaitannya dengan nutrisi. Nutrisi, betul. Jadi nutrisi itu ya mulai dalam kandungan, bayi 0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Setelah 6 bulan kemudian diberikan MPASI, dan selanjutnya sampai bisa disapi di usia 2 tahun dari ASI. Lah ini orang tua banyak sekali yang datang ke praktek dokter, mulai datang dengan keluhan berat badannya seret. Nggak bisa naik maksudnya. Nggak bisa naik. Ya. Kadang naik tapi seret. Nah tadi yang nggak bisa naik lain lagi. Jadi berat badan tidak naik. Ada yang berat badan naiknya seret. Ya. Kayak ini, kayak uang saku dari papanya, seret. Wah, itu kayaknya saya deh. Oh iya. Di zaman pandemi. Jadi ternyata berat badan anak di zaman pandemi juga seret naiknya. Iya. Tidak betul. naik, Ya, seret, iya. Bahkan yang lebih kami sayangkan kalau sudah datang ke dokter, sudah dalam kondisi berat badan turun. Turun, betul. Jadi berat badan seret, berat badan tidak naik, ini istilahnya weight faltering. Weight faltering. Jadi berat badan naik tidak sesuai standar. Ini sudah kategori stunting enggak, Dok? Oh belum sampai sana. Dan yang berat badannya malah turun itu sudah masuk definisi weight loss. Nah ini merupakan tanda-tanda awal bahwa ada sinyal berbahaya yang dikirimkan buah hati ke ayah bundanya. Makanya ayah bundanya harus paham betul, harus dilakukan pengukuran dengan betul. Setiap bulan diukur anaknya dari umur 0 sampai 12 bulan. Nanti kemudian 3 bulan sekali dari umur 1 sampai 3 tahun. Itu harus dikerjakan supaya bisa ditangkap sinyal. Jangan sudah jatuh dalam kondisi malnutrisi, sudah gizi kurang, bahkan gizi buruk, baru mencari pertolongan. Nah, ketika pasien kemudian datang berkonsultasi ke dokter anak, ini umumnya ini yang kami dapatkan, sayangnya di wilayah Lamongan ini sudah tidak lagi weight faltering, sudah bukan fase awal weight loss. Umumnya datang sudah gizi kurang, gizi buruk, sudah stunting, baru mencari pertolongan. Padahal kalau dilihat lagi, kalau sudah stunting, itu kalau usianya sudah melampaui 1000 hari pertama kehidupan, mohon maaf, itu kondisi irreversible. Wow, ini cukup berat ya, Dok? Iya, tidak bisa ditarik lagi. Kok jadi sampai irreversible. Iya. Jadi kalau mungkin ayah bunda belum paham, irreversible artinya tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali ke kondisi normal ya, Dok? Betul. Seperti itu ya. Jadi ketika kita tanya kenapa, makanya sulit, Dok. Makanya pilih-pilih. Makanya ini itu aja. Kalau makan dimuntahkan. Nah, dari hasil penelitian juga dari IDAI di bagian divisi nutrisi dan penyakit metabolik, ternyata ada faktor-faktor dasar yang mendasari masalah makan pada anak. Jadi yang dikeluhkan 70% tadi ada masalah makan, ternyata 70 dan 80%-nya hanya ketidaktepatan pemberian asupan makan. Ketidaktepatan pemberian asupan makan. Jadi kalimatnya inappropriate feeding practice. Kalau Mbak Tita bilang ayah bunda itu mungkin relevan 20-30 tahun ke belakang. Oh gitu ya, Dok. Makanya kami menekankan sekarang ini fasenya bukan lagi ayah bunda, tapi ayah bunda dan atau caregiver atau pengasuh. Lah ini Mbak Tita ada di sini jam segini. Iya. Berarti ada pihak lain ini yang ikut membantu
mengasuh atau menjaga buah hati. Ini ternyata Lah. sangat penting, Dok. Ini yang kadang dilupakan. Kadang terabaikan nih. Wis Betul. pokok anakku ono sing ngomong, Nah, betul. ono sing ngramut. Betul. Ya wis ditinggal kerja. Jadi ibunya Seperti itu office Dok. hour Iya. 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 dititipkan. Yang dititipkan ini nyuwun sewu, mungkin orang tuanya jadi usianya sudah dekade ke-6, dekade ke-7 bahkan tidak mengenal Instagram. Sedangkan lansia. ya sudah lansia. Iya. Sedangkan orang tuanya aktif bersosial media. Iya, Orang tua membaca ini tentang stunting, tentang faltering, tentang weight loss, Iya. tentang picky eater dibaca semua. Begitu hari Sabtu atau Minggu di rumah, ayah bundanya mengantar ke dokter anak untuk diimunisasi, ditimbang, bingung, rapotnya merah, kelabakan, Oh, gitu tabrak ya, sana, tabrak sini, Ini cukup stres, banyak ya kasusnya banyak, ya, di RSM. gitu. Padahal memang Iya. penelitiannya gitu, 22% ibu bekerja itu gagal ASI eksklusif. Ya Allah, Dok, kok mengerikan sih, Dok. 2013-2016 ini samplingnya. Iya. Gitu. Cukup berat ini, Dok. Nah itu tadi, jadi ternyata masalahnya Iya, bukan hanya pada karena buah, makan aja, betul, dampaknya, bukan pada buah hati, tapi ketidaktepatan pemberian makan, termasuk gagal memberikan ASI eksklusif. Iya, betul sekali, Dokter. Nomor 2, baru ada masalah tentang food preference. Jadi anak ini pilih-pilih. Pilih-pilih. Ada yang dibilang picky eater, ada yang dibilang selection eater. Jadi mau makan ayam, sapi, daging sapi, ayam mau tapi hati ayam tok enggak mau gitu. Atau malah mau makan roti, mau makan apa lagi ya? Telo ya, nasi enggak mau, ya itu picky eater. Jadi kalau picky eater keseluruhan aspek karbohidrat, lemak, proteinnya ini terpenuhi, cuman dia pilih-pilih. Iya, berarti Ada yang selection eater lah, ini yang lebih bahaya. Jadi dia milih-milihnya itu di kelompok makanan. Jadi mau makan nasi sama kerupuk, enggak mau makan lauk. Jadi karbohidrat, lemak, protein enggak terpenuhi. Iya. Jadi dia mau karbohidrat tok, enggak mau protein hewani. Nah, ini lebih berat. Terus ada yang small eater. Jadi kalau datang ke saya, lah dia disajikan Dok itu, dititili, lari. Titili mana? Lari. Enggak pernah habis. Aktif. Makanya anaknya aktif, katanya mbahnya itu. Ya ini aktif, makanya beratnya enggak naik. Kayaknya Gitu. tetap habis ya, Dok. Mamanya yang ngabisin itu, Dok. Gitu ya, mamanya yang ngabisin. Nah, itu small Iya. eater. Iya. Terus yang berikutnya ternyata masalah makan ini disebabkan oleh mispersepsi parental. Jadi dari orang tuanya atau pengasuhnya. Jadi ketidakpahaman tentang tata cara pemberian makan, atau ada ketimpangan pengetahuan bagaimana pengelolaan makanan, memeriksakan tumbuh kembang buah hati gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini erat kaitannya kenapa kok di buku KMS itu, buku pink itu timbangannya tiap bulan. Iya, betul, Dok. Ya selain satu, kita memang memberikan imunisasi. Yang kedua kita memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, buah hati. Nah ini kadang-kadang, ya, ini saya juga mengetuk nakes-nakes atau yang membantu di posyandu. Kadang-kadang awareness kita ini masih kurang. Jadi dianggap, udah enggak apa-apa. Kurang rong on, kurang telung on. Iya. Nah, Bu Bidan, Bu iya, Kader, iya, ini gitu. sepertinya punya peran penting ya, Dok. Sangat penting. Iya. Karena nggak mungkin 4.000 sekarang dokter anak itu se-Indonesia Iya. bisa menangani seluruh populasi anak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Wow. Iya, kalau nggak dibantu Iya. oleh kader, Sekali. nakes lain Iya. yang bisa turun langsung ke lapangan, deteksi dini. Jadi ada yang namanya standar kenaikan berat minimal, itu ada itu di buku KMS. KMS. Iya. Tapi untuk gampangnya sekitar kurang lebih 25 gram per hari. Iya. Berarti kalau sakulan 750 gram itu untuk umur 1 sampai 3 bulan. Nanti kalau lebih gede lagi udah umur 1 tahun ke atas sampai 3 tahun itu sekitar kurang lebih 8 gram per hari atau sekitar 240 gram per bulan. Nah, kalau naik enggak sesuai itu hati-hati. Iya.
Kalau Berarti nggak itu bisa harus mencari, waspada ya? ya itu sinyal yang dikirim anak. Mau anak seaktif apapun, ya harus sesuai itu. Ya, kadang-kadang begini dok, anak ini berat badannya seret naiknya ya, tapi dia itu lincah gitu ya. Jadi secara psikologisnya, secara kepandaiannya dia normal, dia sama dengan anak-anak seusia itu. Nah, sehingga kadang-kadang orang tua itu menyepelekan. Masih anakku awake cilik loh, anakku loh yo pinter, mecitat, yo, bahasanya seperti itu dok, yo, lincah seperti itulah. Pendapat seperti itu bagaimana dok? Ya, jadi cilik pinter karo gemuk kayak saya pinter juga gak boleh semua. Jadi mintanya yang normal-normal saja. Jadi oleh karena tadi sudah saya sebutkan. Jadi Allah itu sudah memberi ilmu, sudah memberi fisiologi nilai kenormalan pada anak. Tadi saya bilang, kalau anak lebih kecil tadi itu umur 0 sampai 3 bulan, sing si iso melumah, durung mengkurep, durung lungguh, durung ngadeg, itu target kenaikan berat badannya berapa tadi? 25 gram per hari atau kurang lebih 750 gram per bulan. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun, wis belajar jalan, wis belajar melompat, itu hanya 8 gram per hari atau 240 gram per bulan. Jadi sudah timpang, sudah tinggal sepertiganya. Bahkan ini kalau ditarik bisa sekiloan dibandingkan yang sekitar 250 gram per bulan. Ini sudah memperhitungkan bahwa yang 0 sampai 3 hanya cuman melomah saja sampai nangis, yang ini sudah bisa jalan dan lompat-lompat. Lah, nggak boleh ditawar lagi, akadnya nggak sesuai nanti. Nah, kalau Bunda harus tahu betul lah, kalau sudah tidak naik sesuai standar minimal ini tadi, itu hati-hati, itu tanda awal, sinyal awal weight faltering. Kalau dulu istilahnya failure to thrive atau gagal tumbuh. Apalagi kalau turun, nah itu udah alarm. Udah bukan lagi sinyal, alarm, udah alarm bahaya. Segera cari pertolongan. Dan nimbangnya ini, saya pesan ini. Kalau masih bayi, timbangnya telanjang. Mumpung masih bayi bisa ditelanjangi. Betul. Ini catatan penting nih buat bunda-bunda semua ya. Kalau posyandu barangkali timbangnya telanjang. Penimbangan rutin di posyandu dok ya, telanjang. Enggak terus wayahe pamer baju, topi, bando, sepatu ditimbang sak baju, topi, sak bandonya. Apalagi bawa pempes dok. Nah, itu bisa 2 on 3 on sendiri. 7 kilo sama 7,3 udah beda maknanya. Itu kalau diplot di grafiknya sudah beda. Kalau anaknya lebih besar, pakai baju tipis, mungkin pakai kutang, karo CD. Nah, tapi kalau bayi telanjang. Itu saya juga selalu menekankan ke dokter muda yang praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pampers dilepas dulu ya dok. Dilepas. Menang pampersnya XL. Habis itu sudah dikencingi 2 kali dok. Belum lah anak sangune. Ada logam mulianya itu yang kuning. Oke, menarik sekali dokter. Saya menyapa dulu di dokter ya untuk sahabat semuanya. Hari ini kita bertepatan dengan Hari Guru. Saya mau mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 ya untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia. Selamat merayakan Hari Guru ya. Temanya kali ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Ya, semangat untuk para guru di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ya dokter. Iya. Ya, ini yang kedua nih dokter. Ketika sudah ada masalah makan, ini dikaitkan dengan stunting itu seperti apa sih dok? Yang mungkin ada beberapa bunda nih yang belum paham. Sekarang kok banyak ya iklan-iklan atau di mobil-mobil yang ada posternya cegah stunting, yang itu kalau tidak salah sudah menjadi program pemerintah ya dok, buat pencegahan stunting. Ini kaitannya seperti apa sih dok? Hubungannya seperti apa? Ini karena angka riset kesehatan dasar di negara kita ini masih belum mengembirakan. Kalau saya boleh mengutip angka Riskesdas ya, riset kesehatan dasar di tahun 2018, anak Indonesia dengan perawakan pendek dan sangat pendek ini masih sekitar 30,8%. Cukup tinggi dok. Bahkan di provinsi
timur Indonesia ini angkanya masih di atas 40%. Jadi sangat memprihatinkan negara kita yang sudah sekian puluh tahun merdeka sejak 1945 dan sudah masuk kelompok negara maju ya G20, Iya betul. masih harus berhadapan dengan masalah nutrisi. Nutrisi, betul. Sampai Jadi harus stunting masuk itu program ini. iya terjadi karena malnutrisi yang kronis. Jadi anak dengan gizi kurang, gizi buruk yang berlangsung kronis, berlangsung lama, itu pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan linier tinggi badannya. Bisa dijelaskan nggak dok, definisi dari stunting yang ini biar bunda-bunda lebih mudah memahami ya. Anakku ini kalau dilihat secara kasat mata ini termasuk stunting atau enggak ya? Apa memang harus ada pemeriksaan khusus sehingga bunda-bunda tahu, oh ternyata anakku kategori stunting seperti itu. Gimana dok? Sebetulnya kalau untuk mendeskripsikan stunting kita lebih enak pakai alat peraga Mbak Tita. Iya. Jadi kalau tidak alat peraga nanti akan kerepotan. Karena yang dibutuhkan satu, alat ukur tinggi badan, Ya, jelas. betul. Yang kedua itu grafik Berat badan. tinggi badan Ya. terhadap usia. Terus ada grafik-grafik WHO yang lainnya. Dari buku KMS bisa nggak dok? Bisa. Lihat. Tapi saya kok hakul yakin ya, buku itu malah yang bertanggung jawab mengisi itu kader posyandu. Yang ini mungkin Iya, jaminan betul. kebenaran pengisiannya masih Karena saya dipertanyakan ya dok? lihat Iya. hampir ya 75% pasien saya itu nggak ngerti itu apa isinya buku posyandu, buku KMS itu. Oh gitu ya dok. Jadi pasrah sama tenaga bidannya di desanya. Bahkan buku itu ada di beberapa desa yang dibawa bidannya. Jadi dikumpulkan bukunya. Mungkin tujuannya baik ya supaya hadir Iya. orang tuanya. Tapi akhirnya orang tua itu enggak paham itu isinya apa. Padahal buku itu dibuat, itu ditulis sudah. Itu harus dipahami dan dimengerti. Di depan itu ada di kata pengantarnya itu. Untuk orang tua, tenaga kesehatan, guru, Iya, sekolahnya itu bisa melihat buku itu. Di situ ada bagaimana mengukur berat badan anak, tinggi badan anak bagaimana. Terus di situ ada bagaimana perkembangan anak, bagaimana menyiapkan MPASI, itu ada semua di Ada buku itu. semua. Tapi jarang saya hampir tidak menemui yang orang tua yang paham betul benar-benar paham isinya dan itu apa. punya keinginan untuk Iya. mengisi itu. Iya. Jadi umumnya ndak. Atau mungkin gini dok, jadi bidan-bidan yang ada di desa, ketika kondisi itu normal maka tidak akan disampaikan kepada si ibu. Tapi ketika ada kondisi yang tidak normal, baru itu nanti mungkin ditindak lanjut. Saya kira enggak semua seperti itu lah dok, bidan sama kader. Kan saya nggak bilang bidannya yang nggak mengerti. Iya. Buku itu tidak dimengerti oleh orang tuanya. Orang tuanya ini yang terlalu kurang pasrah paham, sama tenaga kesehatan sama kader posyandunya. Iya. Jadi orang tuanya sendiri itu tidak mengerti isi buku KMS itu yang padahal buku itu didesain mulai dari nakes dan non nakes. Betul, Jadi orang tua mestinya paham tentang isi dan bisa memanai. Iya, iya, Gitu. iya. Karena di situ juga ada petunjuk Banyak. empati Banyak. juga ada di situ ya. Iya. Jadi bisa dibaca-baca, bisa Iya. dipraktekkan mestinya Jadi ya. buku itu merupakan alat penapis awal atau screening awal sebelum akhirnya orang tua itu mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan yang lebih ahli. Oke. Iya, iya. Benar sekali dokter. Saya mau menyapa dulu dok teman-teman yang sudah bergabung di Instagramnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Di sini ada Mairina Rosa, ada Rifana, ada Anissa, banyak sekali nih dok yang gabung. Mungkin karena tema kita yang cukup menarik dok kali ini dok. Iya. Yang mau bertanya, monggo silakan bisa langsung nanti akan dijawab oleh Dr. Bayu. Sudah ada satu nih dok. Nah dari Mairina Rosa dok. Mau tanya dok, IDAI apakah ada standar ketentuan takaran makan MPASI sampai 1000 hari pertama? Gimana dok? Monggo. Ada. Ada berarti ya dok? Iya. Bahkan di buku KMS itu juga sudah ada. Oh sudah ada ternyata. Iya. Iya. Jadi Mestinya bawa buku KMS tadi dok. Jadi kita nih, sampaikan di sini. 69 ada, bahkan Iya. berapa takarannya, berapa sendok makan, berapa gram itu ada. Iya, karena bingung dok. Iya. Apalagi mama muda yang bekerja. Nah, kita mau bikin
apa makanan dengan kalori sekian itu caranya bagaimana? Takarannya Kalau di buku seberapa? KMS tidak pakai kalori, dia takaran rumah Takaran tangga. aja ya, takaran rumah tangga Iya, yang memang itu mudah sekali sebenarnya betul. untuk diaplikasikan. Sudah ada bikin nasi, ditumis, itu ada semua. Iya. Dan nanti kalau mamanya ini kan titip pesennya gini, lah kan semua kita bekerja demi buah hati, no ya. Iya. Ya iyalah dong. Demi siapa coba? Iya, demi siapa coba lah. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang bekerja nih. Lah kebutuhan dasarnya tadi nutrisi dan stimulasi. Lah kalau menyiapkan makannya tuh jadi nggak sempet karena Iya. bekerja. Ya, stimulasinya juga kurang. Stimulasinya Ya. kurang karena bekerja. Sama mbak di rumah dibiarin aja. Lah, tadi katanya bekerjanya buat buah hati. Iya. Aduh. Berat Jadi ini dok, tanggung saya jawabnya dok. kalau ke Iya. praktek saya selalu bilang, mama papa saya titip ya, titip adik. Iya. Karena apa saya pesan begitu? Karena siapa tahu adik ini gantiin saya toh. Iya betul. 20-30 tahun ke Betul depan. sekali. Siapa tahu jadi Masa bupati depan kita, Lamongan. iya, betul. Siapa tahu jadi presiden. Betul. Lah, makanya ayo tiap ayah dan bunda, termasuk diri saya sendiri, mari kita siapkan anak kita masing-masing yang terbaik. Ya, nutrisinya baik, stimulasinya baik. Iya. Ini kayaknya ada yang masuk lagi dok, pertanyaan. Kali ini dari Siti Komariah. Ya, mau tanya dok, untuk usia di atas 2 tahun, pertambahan berat badan menurut IDAI itu berapa ya dok? Gimana, Tadi dok? sebetulnya kalau yang gambaran sederhana sudah saya sampaikan tadi Ya, ya. betul. Tadi kan ada 0 sampai 3 bulan, tadi sekitar 750 gram, 1 sampai 3 ya. tahun, rata-rata sekitar 240 gram per bulan ya. Tapi setiap anak itu unik, setiap anak itu spesifik. Ya. Makanya orang tua ini tahu pertambahan berat badan atau growth velocity-nya tadi yang seperti saya sampaikan itu. Nanti begitu itu tadi tidak memenuhi itu, konsultasi sudah pada tenaga kesehatan terdekat. Kalau sudah diberikan solusi yang spesifik, ya udah diikutin. Tapi kalau kemudian kok tidak ada pertambahan, monggo cari bantuan ke tenaga kesehatan yang lebih ahli. Karena nanti tenaga kesehatan akan memantau lebih detail lagi. Apakah pertambahan apakah penambahan berat badan itu karena faktor yang mana? Apakah memang asupan nutrisinya yang kurang tadi yang seperti yang bilang yang primer tadi yang inappropriate feeding practice ya. Atau memang ada kondisi yang membuat penyerapan makanan pada anak itu terganggu. Berarti mau ada masalah di organisasi ya, dok? Betul. Atau metabolismenya terhadap makanan itu meningkat. Ada penyakit yang mendasari sehingga makanannya habis dikonsum oleh penyakitnya itu sendiri. Sehingga tidak naik berat badannya. Betul. Makanya saya akan sangat kesulitan kadang dapat DM dari Instagram atau yang sudah jadi pasien saya biasanya ada simpan nomor WA konsultasi saya itu tanya gini, dok BB anak saya ini kok seret ya, mohon solusi lah. Ini solusinya tidak seperti begini, dok motor saya mogok kehabisan bensin, isi bensin. Nah, enggak seperti itu, enggak sederhana itu. Makanya betul sekali, dok. Saya bilang serial IG tentang topik tentang masalah makan ini akan sangat kompleks. Jadi mungkin tidak akan bisa menyelesaikan seluruh topik materi dalam satu sesi. Mungkin kayak dulu kita bikin tentang ceria, cerita tentang imunisasi sampai ada 2 seri. Nah masalah makan ini no eating drama ini, meskipun drama Korea lagi ngehit, tapi kan kita tidak pengen nih setiap makan drama, harus berlarian, harus mewek-mewek mamanya, harus bujuk-bujuk, tarik-tarikan baju gitu. Tiap kali makan minta mainan, nah itu kan kita tidak mau seperti itu. Betul sekali, dok. Nah, jadi memang tidak bisa seperti itu. Jadi memang tujuan itu kita mengenalkan bahwa hati-hati loh ya kalau penambahan berat badan itu tidak sesuai standar. Kita tidak bisa pakai teori kakek dan nenek yang tidak apa-apa kamu dulu juga kecil, anakmu gesit, lincah gitu. Penambahan berat badannya seret tidak apa-apa. Atau mungkin lebih mudahnya kalau anak masih balita ya dok, itu kan pasti ada kegiatan posyandu rutin ya. Nah, di buku itu itu kan sudah ada ya. Ada. Kalau memang ada yang tidak normal segera konsul seperti itu. Makanya di buku KMS itu ada lembaran yang bisa dilipat itu yang panjang. Yang panjang itu ada tulisan KBM. Itu kenaikan berat minimal. Terus di bawahnya itu ada kotak. Apabila berat badan tidak naik atau naik tidak sesuai KBM itu segera konsultasi. Nah, pokoknya gitu. cek
di buku itu ya dok. Makanya kemarin di masa pandemi ini betul-betul lah pukulan telak terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Iya, betul sekali dok. Karena si orang tua juga takut memeriksakan, sehingga cakupan imunisasi anjlok, peningkatan kasus nggak berjalan, kasus gizi kurang, gizi buruk, mudal. Masya Allah. Iya, betul sekali. Oke dokter, masih ada lagi pertanyaan ternyata. Dari Jasmine, ya bagaimana cara mencegah stunting dan nutrisi terbaik apa yang sebaiknya diberikan? Nah, coba dari penjelasan saya ini tadi, apakah cukup bisa sederhana itu disampaikan? Nggak bisa, iya, itu kuliah sendiri. Jadi, yang mau saya terangkan tadi itu sebetulnya satu, masalah makan, GTM, picky eater, selective eater, ya tadi food preference, small eater. Itu sebetulnya masalah yang dipanen oleh ayah bundanya dari ketidaksesuaian pemberian makan adik ini ketika dia bayi. Jadi karena tidak disiplin, memberikan aturan makan, tidak pakai jadwal, makan sekenanya, dulu memberikan ASI itu senangisnya bayi. Akhirnya bayi ini tidak mengenal sinyal lapar dan kenyang, tidak mengenal disiplin, sehingga akhirnya ketika usia 1,5 tahun, biasanya mulai ada masalah makan ini mulai dipanen dampaknya sekitar 1-2 tahun. Dia ada trauma makan, ada takut makan, ada food preference, ada small eater, ini mulai dipanen. Padahal bibitnya sudah dari bayi. Jadi masih banyak ibu-ibu memberikan ASI eksklusif, tapi memberikannya itu hanya saat bayinya menangis. Padahal dari IDAI sudah menyampaikan berulang kali bahwa ASI itu bukan ad-lib, bukan pas bayinya nangis kelaparan diberikan ASI, enggak, tapi ad-clue. Jadi orang tua harus memahami sinyal atau tanda lapar pada bayi. Ya, kadang-kadang kita memberi resep sederhana, sudah diberikan ASI sesering mungkin tiap 2 jam disusuin, bukan nunggu nangis. Atau nunggu bangun tidur. Disake tidur nggak dibangunkan, dilewati masa-masa. Lah, hal ini yang memberikan akhirnya sinyal lapar dan kenyang itu tidak termemorizing pada bayi. Jadi bayi itu nggak tahu loh lapar itu kayak gimana. Bayi itu nggak tahu loh kenyang itu kayak gimana. Sehingga nyusu sekuatnya sampai muntah-muntah. Sampai gumoh, sampai keluar dari hidung. Kadang dia nyusu sedikit sudah merasa enakan, dia tidur. Dia nggak ngerti loh konsep harus memenuhi lambung ini 10-30 menit. Nggak tahu dia. Yang tahu kita kalau belajar. Kalau nggak belajar tadi penyebab masalah makan yang nomor 4, misperception of parental. Gitu. Jadi sinyal peningkatan berat tadi, kenaikan berat minimal itu harus dimengerti oleh orang tua. Begitu itu terpenuhi, hati konsultasi. Kalau enggak, dia weight faltering, mendatar. Dibiarkan dia weight loss. Dibiarkan lagi dia gizi kurang. Dibiarkan lagi gizi buruk. Dibiarkan lagi dia stunting. Udah stunting, irreversible, sudah tidak bisa dibalik lagi. Jadi yang weight faltering saja itu IQ-nya sudah turun 2-4 poin dari anak normal. Kalau dia sudah gizi buruk dan stunting, IQ-nya turun 14 poin. Kudune jenius 120 jadi 105, 104. Masih ada kayak gini. Enggak apa-apa, dulu kakaknya kurus, begitu gede gembuk sendiri. Iya, kadang-kadang persepsi seperti itu yang masih banyak ini dok di masyarakat. Justru itu hati-hati, itu justru gemuknya ini karena gangguan gizi di fase awal. Jadi kalau dia mengalami gizi kurang atau gizi buruk, maka hormon pertumbuhannya terganggu. Maka oksidasi lemaknya akan terganggu. Ya. Sehingga ketika dia dikasih makan, karena oksidasi lemaknya tadi terganggu, malah ditimbun lemaknya, bukannya dibakar, malah oksidasi lemak. Akhirnya dia dewasanya obes. Jadi mungkin saya dulu ini stunting mungkin. Oh gitu ya dok. Bukan saya ya dok yang bilang. Saya nyari KMS-nya tidak ada. Sehingga akhirnya sekarang saya obes. Nah, ini contohnya begitu. Jadi hati-hati. Jadi bukan dulu kakaknya kurus kok, tapi pas dia gede gemuk-gemuk dewe. Loh malah hati-hati. Jangan-jangan obesitasnya itu kompensasi dari gizi buruknya dulu waktu kecil. Betul sekali. Jadi hati-hati. Masih ada pertanyaan lagi?
Iya. Ini dari Miracle Pumpkin. Waduh, pumpkin itu lah buah labu ya. Anak saya berusia 8 bulan, Dokter Bayu, suka pilih menu makanan yang cenderung asin atau manis. Untuk memberikan rasa asin dan manis, boleh pakai menu apa ya, Dok? Ya, misal garam dapur gitu. Kalau dijawab sederhana bisa, dijawab panjang bisa. Iya, kalau panjang nggak cukup, Dok. Nggak cukup. Jadi boleh. Iya. Boleh. Karena air ketuban itu ada rasanya loh. Saya sih lupa, cuman teorinya ngomong lupa, gitu. Dok. Rasanya gimana ya dulu? Apalagi kita ini hidup di Indonesia. Iya. Ono nasi rawon, Iya. boranan, sego pecel, sego padang, lele, ya. Iya. Otak-otak, wah enak semua itu. Lah bayi itu ngerasain itu dulu. Oh nasi padang enak. Oh gitu, ya, Dok. Jadi Sate bundanya kambing, makan, merasakan dia enak Iya, gitu. iya, Waduh iya. enak gitu. Lah begitu dia waktunya MPASI, dia merasakan ASI masih enak. ASI enak. Iya. Sesuai rasa yang dimakan ibunya. Iya. Ibunya makan durian enak terus mencret. Makan sambel enak, mencret. Nah, Iya, gitu. iya, Ibunya makan lontong balap, merasakan dia. Terus dia angan-angan bayinya ini. Iya. Kapan ya saya makan? Akhirnya 6 bulan tiba. Iya. Lah, saking wedine ibu, ya ini belajar dari sini nih. Iya. Nggak boleh dikasih garam, nggak Iya. boleh dikasih gula, nggak boleh dikasih micin. Padahal ASI ono micin. Iya, betul, Dok. Nah, terus pakai takaran garam nggak boleh lebih dari 1 gram gitu. Terus bayi dikasih makan sepo akhirnya, bubur Iya. gak dibumboni, sepo. Iya. Terus ayam digodok tok. Terus bayi ini ngincip. Pertama bayinya seneng, makan enak. Iya. Kok sepo ya? Kok nggak sama ya? Karena dia dulu sudah Punya memori. Iya, punya memori. Udah sehari, Iya. 2 hari. Kok ini mana? Iya, akhirnya nggak mau. Akhirnya seminggu gak gelem. Iya. Mending ngedot ibuke. Akhirnya ngempeng ibuke. Lebih gurih. Lah, jadi boleh. Jadi sudah ndak relevan itu ilmu yang ndak boleh pakai gula, nggak pakai garam. Karena kita nggak tinggal di Eropa. Betul. Kalau tinggal di Eropa coba mangan pizza itu, rasanya kayak apa? Asin. Iya. Dia nggak kayak rempah-rempah. Kadang rempah-rempah kita itu nggak usah dikasih garam akhirnya ya. Iya. Soalnya wes ono rasa asinnya, Sudah manis, terasa. sedep. Iya. Wong mangkana londo kerasan. Iya. Lada aja dia ngambil dari kita, Iya. rempah-rempah ngambil dari kita. Karena nggak punya mereka. Iya. Coba pizza itu rasanya piye, burger rasanya piye. Iya. Enak rawon, Mm-mm. sego goreng, pangsit, mie ayam. Oke, Nah, oke. Ada lagi nih, Dokter. Ya. Dari apa ini? FDHTL. Nah, saya ini kayaknya kepanjangannya apa ya ini, Dok ya? Izin bertanya, Dokter, bagaimana menerapkan feeding rules yang benar pada anak hiperaktif atau ADHD? Mm-mm. Ya. jadi memang betul ini pertanyaannya ini bagus sekali. Jelas Kadang-kadang, susah, Dok, ini. enggak, masalah makan Iya. itu tanda awal dari autism spectrum disorder. Oh, gitu. Jadi enggak selalu, jadi masalah Jadi penyebab ya, Dok? bukan jadi penyebab. Jadi masalah makan ini termasuk simptom dari anak dengan autism spectrum disorder. Iya. Jadi makanya kalau nemu masalah makan sudah ditangani tenaga kesehatan setempat enggak bisa, ya memang cari ke dokter anak konsultasi. Jangan-jangan masalah makannya ini bagian dari ASD. Jadi autism spectrum disorder. Dia biasanya itu dia food preference. Bisa small eater, bisa picky eater, bisa selection eater. Itu biasanya malah tanda awal dari gangguan itu. Bahkan sekarang saya kadang-kadang baca lucu juga, ada yang masalah sensori motor itu solusinya dengan jalan apa istilahnya? Jalan telanjang kaki. Jadi bayinya dikon nyeker. Katanya mengatasi masalah makan. Memang ada masalah makan yang dipengaruhi sensori, tapi tidak ada hubungannya sama jalan nyeker ya. Oh, gitu. Ya, jadi ada hubungannya ya. Kalau gitu ya underlying disease-nya harus diperbaiki toh. Diperbaiki. Okupasi terapi Betul. supaya dia lebih tenang dan tetap harus dikerjakan. Jadi tentang aturan makan tadi itu harus dikerjakan. Jadi kebiasaan makan itu, jadi makanya temanya kan membangun kebiasaan makan yang baik. Itu harus dikerjakan sedini mungkin. Betul. Sejak ASI. Sejak ASI diberikan Iya. sesuai jadwal, ya toh? Lahir berarti, Dok. Jumlahnya juga harus sesuai, waktunya sesuai. Ya, supaya tidak timbul masalah makan. Jadi masalah makan ini panenan aja. Panen, hasil panen. Masih ada satu lagi, Dok, ini. Oh iya. Dari
siapa ini dok? Iklima. Izin bertanya dokter, tips untuk anak yang PKI seperti apa? Apa diperlukan terapi pada anak yang PKI di usia 6 tahun? Nah ini sekaligus ini dok, solusi ya, solusi mungkin bisa dijelaskan kepada bunda atau sahabat sehat semua. Jadi solusi dari masalah makan pada si kecil ini seperti apa sih dok? Monggo tips-tipsnya dokter sekalian. Jadi sebetulnya solusi itu sudah terselip tadi ya. Kalau 6 tahun ini sakit banget ya. Berarti dia kehilangan periode kritisnya tadi itu, masa emasnya itu. Iya, betul dok. Jadi semua ini solusinya itu mundur, membangun kebiasaan makan yang baik. Jadi membangun kebiasaan makan yang baik dengan apa? Dengan feeding rule. Jadi ilmunya dari Bonin, kemudian diadopsi oleh IDAI dan diturunkan ke seluruh dokter anak di Indonesia, itu feeding rule. Jadi membangun kebiasaan makan yang baik. Jadi makan itu harus tepat jadwalnya, tepat prosedurnya, tepat lingkungannya. Gitu. Menunya tepat enggak dok? Otomatis ya. Tapi yang utama tadi jadwal, prosedur dan lingkungan. Kalau ngomong menu itu ngomong syarat MPASI. Oh. Iya, jadi syarat makan tadi MPASI itu baru ngomong. Iya. Tepat waktu, adekuat, ya kan, responsive feeding, ya. Tapi kalau ngomong aturan makan itu tadi ngomong gitu tadi. Tepat prosedurnya, ya kan, lingkungannya itu tadi, ya kan, terus jadwalnya tadi. Iya, itu yang penting. Ini tipsnya gimana dok supaya bisa tepat jadwal, tepat lingkungan, tepat prosedur, tipsnya gimana dok? Jadi kalau dulu saya diajarkan, terus dari beberapa seminar yang saya ikutin, itu sama. Jadi hampir tiap 2 jam itu kita kasih makan. Itu berarti sejak lahir kan? Sejak lahir tadi ya, mulai dari ASI, MPASI ya gitu sampai family food. Itu tiap 2 jam kita bikin jadwal makan. Mana makan padat, mana snack, mana makan padat lagi di siang hari, mana snack lagi, mana makan padat di malam hari, kemudian ASI. Terus tidak lagi memberikan makanan pengganti, jadi kan prosedurnya ini nggak boleh, nggak habis makan pagi terus diisoli es krim. Oh gitu, nggak boleh ya, dok? Terus nggak habis ditetei lagi sama ibunya, nggak boleh nih. Jadi nanti waktunya makan dia sudah kenyang. Iya. Iya. Jadi adik bayi nanti nggak ngerti konsep mana lapar, mana kenyang. Terus dia nggak ngerti kedisiplinan, nggak tahu dia. Jadi itu tadi harus kembali ke feeding rule atau aturan makan. Nah ini harus perlu disamakan persepsinya antara orang tua sama yang ngasuh. Kalau yang ngasuhnya nggak punya pendapat yang sama, anak ini akan milih yang sesuai dia. Iya. Sing gampang kelak neng ome eyangi mau oleh makan es krim, permen. Kalau ndak makan nasi rawonnya tadi, mbak neneknya disiapno es krim. Wah dia kalau di rumah nggak mau makan. Mending kalau di rumah neneknya mau makan. Tapi itu tadi es krim, permen, ciki-cikian. Ya namanya nenek dok ya. Iya. Kalau sama cucu yang penting memberikan yang terbaik. Iya betul. Dalam tanda petik. Akhirnya akibatnya seperti itu ya dok. Iya. Oke dokter, karena kita terbatas waktu. Oh iya kan, nggak selesai toh akhirnya. Tenang, buat bunda-bunda yang masih penasaran, ya silakan datang berkonsultasi ke Dr. Bayu Kurniawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ya, mungkin ada ini dok, close statement dok buat bunda-bunda di rumah. Silakan sebelum kita akhiri. Oke. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya menyadari, saya selain dokter anak kan juga orang tua. Jadi masalah makan ini hal yang dialami oleh sebagian orang tua di Indonesia. Penelitiannya sudah membuktikan demikian. Tapi mau tidak mau, masalah makan ini harus kita carikan solusinya. Dan solusinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah membangun kebiasaan makan yang baik. Dengan apa? Dengan feeding rule. Saya yakin mama-mama milenial ini, mama muda ini, yang pegang gadget pasti sudah nggak asing lagi dengan FR atau feeding rule. Tapi apakah pemahamannya cukup? Apakah pengertian akan feeding rule ini cukup? Apakah tekad dan kedisiplinannya ini juga didukung oleh lingkungannya? Karena kalau tidak didukung lingkungannya tadi, sudah saya sampaikan 22% gagal. Jadi lingkungannya juga harus mendukung, harus dapat pengertian yang cukup. Ya mungkin sama kayak dokter anak. Dokter anak ini ya capek nerangke feeding rule, aturan makan. Jadi hal yang klasik diulang-ulang, tapi ya memang ini kondisi sosial ekonomi, kultural, demografi, masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Ono sing gampang, ono sing gak ngerti, ono sing bebal ya. Tapi tugas kita sebagai tenaga kesehatan itu selalu memberikan input yang positif
Karena yang tanpa feeding rule ini maka akan kita panen ini masalah makan pada anak. Dan ini akan susah ini. Sehingga growth faltering timbul, growth loss timbul, gizi kurang timbul, gizi buruk timbul, stunting nggak selesai-selesai. Angkanya segitu aja. Turunnya nggak signifikan. Dari kita 1945 sampai 2021 angkanya masih cukup tinggi, 30,8%, nggak main-main. Sepertiga satu dari 3 anak stunting. Sehingga masih banyak yang datang ke saya, anak saya ini relatif lebih tinggi loh dok daripada teman-temannya. Lah ini sudah stunting, berarti sing liyane stunting kabeh gue mau. Nah, iya, dok. Jadi feeding rule, dibaca lagi, di browsing lagi, tapi dari sumber yang betul ya. Jadi hati-hati karena banyak sumber yang nggak betul juga. Kadang-kadang susah, jadi dari sumber resmi, namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia, gitu. Rumah sakit, Muhammadiyah Lamongan. Dari sumber-sumber IG pribadi saya juga ada. Itu bisa dibaca, bisa ditanyakan. Kalau memang memungkinkan dijawab lewat sosial media, akan saya jawab. Kalau memang ini masalahnya sudah sangat spesifik medis, biasanya saya suruh kontrol. Betul. Jadi stunting itu tadi sebetulnya produk akhir dari kesalahan kebiasaan makan dari awal. Sekali lagi saya menitipkan putra-putri buah hati kembali pada ayah bunda. Saya titip dijaga baik-baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Mungkin ada yang menggantikan saya. Mungkin nanti ada yang menggantikan Bupati Lamongan, Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah, atau bahkan jadi presiden. Kita tidak tahu nasib buah hati kita. Kedepannya seperti apa. Tolong ciptakan generasi emas, dijaga nutrisinya. Distimulasi secara aktif. Sibuk bekerja bukan jadi alasan untuk mengabaikan tumbuh kembang buah hati yang optimal. Kalau ada problem, pertanyaan, permasalahan, tanyakan kepada nakes terdekat. Kalau solusinya tidak solutif, belum memberikan hasil, boleh berkonsultasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Itu saja Mbak. Oke, terima kasih dokter. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sampailah kita di penghujung acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Jangan lupa follow medsos kami di Instagram, Facebook, YouTube @RSM Lamongan. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di Instagram Live untuk sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama.